Halo sobat, di episode kali ini, kita akan membuka lembaran-lembaran bersejarah yang penting bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mulai dari peristiwa Rengas Dengklok, pembuatan naskah teks proklamasi hingga pidato kemerdekaan Indonesia. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang. Subscribe dari Anda sangat bermanfaat bagi kami, like, komen dan share, supaya admin lebih bersemangat dalam membuat video tentang fakta-fakta menarik yang lainnya. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta oleh sekelompok pemuda. Sukarni, Wikana, dan Charul Saleh adalah beberapa pemuda yang terlibat dalam penculikan ini. Mereka semua tergabung dalam perkumpulan yang disebut Menteng 31. Setelah berbicara dengan Ibrahim Datuk Tan Malaka, seorang anggota gerakan bawah tanah, jiwa kepahlawanan mereka tergerak. Peristiwa ini terjadi karena perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda dalam menyikapi kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Golongan tua yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilakukan setelah mendapat izin dari Jepang. Sementara itu, golongan muda yang diwakili oleh Charul Saleh, Wikana, dan Sukarni berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilakukan sesegera mungkin tanpa menunggu izin dari Jepang. Pada tanggal 16 Agustus 1945 Soekarno, Muhammad Hatta, Fatmawati, dan Guntur Soekarnoputra, yang saat itu berusia 9 bulan, dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat, oleh Shodan Chosinggih, anggota PETA, dan sejumlah remaja lainnya. Di Rengas Dengklok, para pemuda meminta Soekarno dan Hatta untuk segera mengumumkan kemerdekaan Republik Indonesia. Tuntutan tersebut ditolak oleh Soekarno dan Hatta. Namun, para pemuda terus mendesak Soekarno dan Hatta untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Meskipun mereka dihadapkan pada desakan, mereka tetap pada pendirian mereka. Selanjutnya, Chairul Saleh dan rekan-rekannya yang berada di Jakarta membuat rencana untuk mengambil alih kekuasaan. Namun, tidak semua anggota PETA mendukung rencana mereka. Sebenarnya, para pemuda membawa Soekarno dan Hatta dengan tujuan yang baik, agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang. Penculikan Soekarno beserta keluarga dan Muhammad Hatta ini disebut peristiwa Rengas Dengklok. Dalam peristiwa Rengas Dengklok, tokoh organisasi berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak tergesa-gesa dalam menyatakan kemerdekaan. Sebelum itu, Bung Karno dan Bung Hatta merencanakan bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia akan diumumkan di lapangan Ikada, sekarang Monas atau di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, pada Jumat, 17 Agustus 1945. Namun, akhirnya diputuskan bahwa proklamasi akan dibacakan di rumah Bung Karno. Keputusan ini dibuat karena di lapangan Ikada dipakai untuk acara lain dan tentara Jepang berjaga-jaga untuk mencegah kericuhan, termasuk saat naskah proklamasi dibacakan. Para pejuang Indonesia mengibarkan bendera merah putih, bendera pusaka Indonesia, di Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945 sebagai persiapan untuk mengumumkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara, generasi muda di Jakarta belum menerima informasi terbaru tentang Rengas Dengklok. Yusuf Kanto dikirim ke Jakarta untuk berbicara dengan para pemuda, dan hanya berhasil bertemu dengan Wikana dan Pak Ahmad Subarjo. Untuk menjemput Soekarno, Muhammad Hatta, Fatmawati, dan Guntur, mereka berdua berangkat ke Rengas Dengklok. Setelah tiba di Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera dikembalikan ke Jakarta untuk membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Hasil dari peristiwa Rengas Dengklok adalah, pada tanggal 17 Agustus 1945, Deklarasi Kemerdekaan Republik Indonesia secara resmi dikumandangkan.
Dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa menuju Jakarta ke kediaman Laksamana Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Laksamana Tadashi Maeda adalah perwira tinggi Angkatan Laut, Kaigun, Kekaisaran Jepang yang ditugaskan di Indonesia. Tugas Laksamana Tadashi Maeda adalah bertanggung jawab atas kantor penghubung, Kaigun Bukanfu, yang menghubungkan Kaigun dan Angkatan Darat, Tikugun, Kerajaan Jepang di Indonesia. Ketika Jepang menaklukkan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, pada 15 Agustus 1942. Teks proklamasi dibuat oleh Soekarno, Muhammad Hatta dan Soebarjo. Sayuti Melik bertanggung jawab untuk menulis teks proklamasi ini. Sayuti Melik memainkan peran penting dalam penyusunan teks proklamasi ini. Untuk mengetik naskah, dia menggunakan mesin tik yang diberikan oleh Mayor Laut Dr. Hermann Kandeler dari Kantor Perwakilan Angkatan Laut Jerman. Naskah teks proklamasi yang asli ditulis tangan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Paragraf pertama ditulis oleh Ahmad Soebarjo dan paragraf kedua ditulis oleh Muhammad Hatta. Kemudian naskah ditulis kembali oleh Soekarno dan diserahkan pada Sayuti Melik untuk ditik menjadi naskah teks proklamasi. Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan kata-kata antara teks yang ditulis oleh Soekarno dengan hasil naskah yang tik oleh Sayuti. Perbedaan tersebut antara lain, kata hal 2 menjadi hal-hal, kata tempoh menjadi tempo, tulisan tanggal yang awalnya 17-8-05 menjadi hari 17 bulan 8 tahun 05. Kemudian kata wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Soekarno _ Hatta. Acara pembacaan proklamasi dimulai pada pukul 10 di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno membacakan teks proklamasi dalam pidato singkat, tidak menggunakan naskah tertulis, melainkan memakai naskah hasil tik. Setelah pidato singkat dan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno selesai, istri Soekarno, Fatmawati, menjahit bendera merah putih dan mulai dikibarkan. Museum Tugu Monumen Nasional sekarang memiliki bendera pusaka yang dikibarkan pada saat itu. Hingga hari ini, bendera merah putih masih menjadi bendera nasional Indonesia dan mewakili semangat dan kemerdekaan Indonesia. Itulah beberapa fakta tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang mungkin beberapa dari Anda belum mengetahuinya. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video ini. Semoga informasi dari Share YT ini bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.